Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sungguh baik, amat baik dalam setiap kehidupan saya. Sehingga kalau saat pagi hari ini saya boleh berdiri depan saudara, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kedua, berterima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang di tempat ini, yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak menunggu waktu lebih lama lagi, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-12 dan kita lompat ayatnya yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-12 dan kita lompat ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayatnya yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya akan bacakan sekali lagi. Di sini firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Kita bisa melihat kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Yesus datang sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa dia datang sebagai juru selamat? Karena dia menebus kita dari segala dosa yang seringkali kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kedua, dia datang sebagai hakim. Makanya firman Tuhan berkata pada saat hari ini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ada upah yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bahkan ada upah yang akan Tuhan sediakan kepada orang-orang yang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Allah menginginkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Allah menginginkan setiap anugerah yang Tuhan percayakan di dalam setiap hidup kita, jangan kita pergunakan dengan sia-sia. Tetapi Allah menginginkan setiap anugerah, setiap nafas hidup yang Tuhan masih percayakan dalam setiap kehidupan kita, mari kita pergunakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata ada upah. Kenapa ada upah? Kita bisa melihat kalau orang yang bekerja mungkin di kios atau bekerja di toko, kita bisa melihat ketika orang atau anak buah itu dia bekerja dengan baik, pasti dia akan mendapatkan upah yang luar biasa. Pasti kita akan melihat, pasti orang bos pemilik dari toko itu pasti akan senang kepada orang itu. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, Allah menginginkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan mendapatkan kita tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di sini kita bisa melihat sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan kita juga harus baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat di ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jubah berbicara tentang perbuatan. Jubah berbicara tentang kelakuan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah mau, saudara, ya, kita bisa melihat misalkan kalau jubah kita ini warna putih, terus jubah kita ini kotor, pasti tidak akan indah di dalam penglihatan kita. Pasti orang-orang pasti tidak akan sediaan kepada kita. Pasti orang-orang berbicara, itu orang sana dia punya jas warna putih tapi kotor, tidak pernah dicuci-cuci, tidak pernah mau bersih kemari,
tidak akan indah di dalam penglihatan. Tetapi kalau jubah kita, misalkan jubah kita bersih setiap hari dicuci, kelihatan indah, pasti orang akan segan di dalam setiap kehidupan kita. Begitu dalam setiap kehidupan kita, Allah menginginkan saudara ya, agar perbuatan-perbuatan kita harus baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya 9 sampai ayatnya 10, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, orang pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Dan hal ini yang Allah tidak mau di dalam setiap kehidupan kita. Perbuatan kita harus menjadi perbuatan yang layak di hadapan Tuhan. Mari, Allah mau ya saudara dalam setiap kehidupan kita agar kita menanggalkan manusia lama kita di hadapan Tuhan. Sehingga Allah menginginkan di dalam setiap kehidupan kita agar manusia baru menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang sudah lahir baru atau orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ia adalah orang yang menanggalkan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Dahulu saya adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Walaupun bisa dibilang keluarganya saya mungkin 80% hamba Tuhan, tetapi seringkali saya jauh di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bisa merangkul saya. Bahkan Tuhan menarik saya untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga saudara, di dalam setiap kehidupan kita, Allah menginginkan di dalam setiap kehidupan kita agar kita jangan menjadi orang yang sesat. Allah menginginkan dalam setiap kehidupan kita agar jangan kita menjadi orang yang salah jalan. Kenapa? Kalau kita salah jalan berarti kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita kemana. Tetapi yang kita harus ketahui bahwa jalan kebenaran hanya di dalam Yesus saja. Amin. Allah menginginkan dalam setiap kehidupan kita agar seluruhnya hidup kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Makanya Allah menginginkan agar kita jangan menjadi orang yang sesat. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, mari kita genggam terus firman Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan. Sebab orang yang tidak akan dituntun oleh firman Tuhan, mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik sudah tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini saya percaya kita semua yang ada tempat ini, kita menginginkan untuk mendapatkan upah dari Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan upah? Yaitu jubah kita harus bersih. Kita jangan menjadi orang-orang yang sesat. Kita jangan menjadi orang-orang cabul. Bahkan kita jangan menjadi penyembah berhala. Allah tidak menginginkan hidup kita agar kita menduakan Tuhan. Firman Tuhan pun berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sama seperti bangsa Israel. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Mereka sudah mengalami penuntunan daripada Tuhan. Tetapi seringkali juga mereka menduakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malapetaka terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menduakan Tuhan, saya yakin hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan nyaman. Karena apa? Karena hidup kita tahu hidup kita baik tubuh, jiwa, dan roh kita ini hanya kita mau pergunakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan Allah menginginkan di dalam setiap gerak hidup kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita, sekali Tuhan tetap Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita jangan menjadi orang yang sesat. Jangan kita menjadi orang cabul. Jangan kita menjadi penyembah berhala. Terlebihnya jangan kita menjadi orang berzina. Dan jangan menjadi orang bangkit. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata orang bangkit tidak akan mendapat kerajaan Allah. Surat tahu laki-laki masih merubah dia punya diri jadi perempuan, pakai anting-anting tak panjang-panjang, pakai baju perempuan, padahal tak tahu laki-laki. Dan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu dalam setiap kehidupan kita harus mengenal tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus mengenal setiap didikan yang Tuhan sudah ajarkan di dalam setiap hidup kita. Orang yang dididik adalah orang yang akan mendapat pengetahuan. Kalau orang yang tidak dididik, dia tidak akan mendapat pengetahuan. Begitu dalam setiap kehidupan kita. Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kedatangan Yesus datang pada kali yang kedua, dia mendapatkan
Di dalam setiap kehidupan kita, jubah kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Sehingga Allah mengajarkan dalam setiap hidup kita, kalau jubah kita sudah bersih di hadapan Tuhan, jangan pernah kita kotori lagi. Sebab Allah tidak akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Begitu indahnya Tuhan datang di dalam setiap kehidupan kita dengan membawakan sebuah upah. Upah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita tidak akan mampu diberikan oleh orang lain. Tidak akan mampu diberikan oleh orang tua, ibu-ibu, anak-anak. Tetapi upah yang Tuhan akan beri di dalam setiap kehidupan kita bersifat kekal. Tergantung dari hidupmu, tergantung dari hidup kita. Selama kita masih ada dalam dunia ini, apa kita mau melakukan kehendak Allah atau tidak? Orang yang melakukan kehendak Allah akan mendapatkan upah yang besar. Bahkan orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan juga mendapatkan upah yang besar. Neraka kekal, surga juga kekal. Di dalam neraka akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa, tetapi di surga kita akan tenang bersama-sama dengan Tuhan, bahkan akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tinggal tentukan jalanmu, mana yang engkau pilih. Kalau engkau ingin memilih untuk hidupmu masuk ke dalam kerajaan surga, berarti hidupmu harus baik di hadapan Tuhan. Engkau harus mengenal kebenaran yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, agar kita jangan menjadi orang sesat, kita jangan menjadi orang cabul, penyembah-penyembah berhala, orang banci, orang pemburit. Terlebihnya jangan kita menjadi orang pencuri. Amin. Pencuri milik Tuhan, pencuri haknya orang-orang lain. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Allah tidak akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Allah mengajarkan dalam setiap kehidupan kita agar kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Memang setengah mati untuk melakukan kejujuran, tetapi upah dari kejujuran itu akan besar di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Allah mau dalam setiap kehidupan kita, agar selama kita ada dalam dunia ini, kita harus jujur di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah tersenangkan, apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita jangan menjadi seperti seorang pencuri, jangan menjadi orang kikir. Kikir berarti orang Manado bilang pelit, dan hal ini seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Bagaimana jubah mereka akan bersih? Bagaimana jubah mereka akan nampak kalau dalam setiap hidup mereka masih menjadi orang yang kikir? Allah tidak mengajarkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Allah mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, setiap harta yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, mari kita pergunakan harta itu untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita pergunakan harta itu untuk membantu-bantu orang yang ada di luar sana. Sebab dengan memuliakan dengan harta kita, kita sama saja dengan mempermuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Allah ingin dalam setiap hidup kita, agar kedatangan Yesus pada kali yang kedua, upah itu akan diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang tidak senang kalau memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Saya pun senang, saudara pun akan senang. Karena apa? Karena di surga sana kita akan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita pun akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Allah mau agar perbuatan-perbuatan kita harus nampak di hadapan Tuhan. Sehingga di sini firman Tuhan berkata, yang kita menjadi orang pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setiap perbuatan kita akan ditanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5, kalau kita baca 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Di sini firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan kita, mungkin perbuatan-perbuatan jahat kita mungkin kita bisa kita sembunyikan kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin bisa kita sembunyikan kepada orang tua, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa menyembunyikan setiap perbuatan-perbuatan kita. Allah akan menuntut di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan pengadilan Tuhan
itu selalu jujur di dalam setiap kehidupan kita. Pengadilan Tuhan tidak akan pernah bisa untuk disogok. Kalau pengadilan dunia kita bisa melihat orang yang salah bisa benar, bahkan orang yang benar bisa salah. Tetapi untuk Tuhan yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita, sama kita ada di dalam dunia ini, agar kita tahu membedakan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, jangan pernah kita bermain lagi. Amin. Jangan pernah kita membuat Tuhan Yesus digantung di kayu salib untuk kedua kali. Yesus hanya satu kali saja digantung di kayu salib. Bahkan Yesus hanya satu kali saja mengorbankan hidupnya untuk kita. Oleh karena itu, mari kita harus ingat baik-baik betapa besar kasih Allah akan hidup kita, berapa besar pengorbanannya di dalam hidup kita, sehingga Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita mengenal kasih-Nya yang begitu luar biasa. Jangan pernah bermain lagi dengan hidup ini. Sebab di akhir zaman ini sudah banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, sehingga Allah mau dalam setiap hidup kita agar kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus bekerja dan berdoa di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bekerja yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, agar hidup kita selalu diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan kita sudah bisa melihat bahwa orang yang jubahnya tidak bersih tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh pun di hadapan Tuhan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jangan cuma takut dengan corona ya, tetapi kita juga harus menjadi orang yang benar-benar betul-betul mau takut kepada Tuhan. Biar ada corona dan tidak ada corona, tetap kita semua akan mati. Tetapi Allah mau dalam setiap kehidupan kita lebih utama, mari kita takut dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan, pasti kita adalah orang yang selalu memerintah bersama-sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam setiap kehidupan kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-14. Di sini firman Tuhan berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pergunakan waktumu dengan takut akan Tuhan. Pergunakan waktumu dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Sebab kita semua yang ada di dalam dunia ini, kita merindukan agar hidup kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita merindukan untuk memiliki upah yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata pun, di sini kita bisa melihat di ayatnya yang ke-14 di dalam Wahyu 22 ayatnya 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Untuk mendapatkan pohon-pohon kehidupan dan melalui pintu gerbang kota itu tidak mudah, tidak gampang. Banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita perbuat, banyak syarat yang harus kita lalui. Sehingga kalau Allah melihat kita sudah berkenan, kalau jubah kita sudah bersih, kelakuan kita sudah baik di hadapan Tuhan, kelakuan kita sudah baik kepada orang tua, bahkan keluarga, bahkan sesama, bahkan kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita pasti akan bisa masuk melalui pintu-pintu gerbang kota itu. Bahkan surga akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu dalam setiap hidup ini, pergunakan terus waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan upah yang luar biasa yang Tuhan akan beri di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya akan bacakan sekali lagi di sini firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Allah menginginkan dalam setiap kehidupan kita, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita sudah mempersiapkan hati kita bersih di hadapan Tuhan, agar ketika Dia datang, Dia akan menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.